Hari ini kita akan tetap sama berbicara tentang garam dan terang dunia. Kita lihat dari Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu, Alkitab katakan, adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Amin. Saudara, garam dan terang memang berbeda. Tentu beda ya garam dan terang. Tapi mereka memiliki fungsi yang sama, yaitu mengubah sesuatu menjadi jauh lebih baik. Coba ibu-ibu, kalau misalnya kuah sayurnya yang tadinya tawar, lalu diberikan garam secukupnya ya, kalau banyak-banyak darah tinggi loh. Kuah sayurnya tawar, lalu diberikan garam secukupnya, berubah gak rasanya? Berubah, menjadi jauh lebih enak. Begitu juga dengan terang, dengan cahayanya bisa mengubah keadaan yang tadinya gelap, tidak terlihat apa-apa di sekeliling kita. Ketika cahaya dari terang itu hadir, mengubah keadaan, sehingga kita dapat melihat apa yang ada sekeliling kita dengan baik. Jadi garam dan terang memang berbeda, tetapi mereka punya fungsi yang sama, mengubah keadaan menjadi jauh lebih baik lagi. Garam dan terang sekali lagi memiliki fungsi yang sama, mengubah sesuatu menjadi jauh lebih baik lagi. Pertanyaannya adalah, kehadiran kehidupan kita apakah mengubah keadaan menjadi jauh lebih baik atau sebaliknya menjadi lebih buruk? Kehadiran kita harusnya mengubah sesuatu menjadi jauh lebih baik. Kalau kita lagi ngobrol sama-sama teman-teman gitu ya, ini untuk ngecek ya, apakah kita berfungsi sebagai garam dan terang. Gampang, kita lagi ngobrol nih sama-sama misalnya, terus tiba-tiba saudara datang kucuk, terus tuh obrolan itu jadi stop tuh, jadi berhenti gara-gara saudara hadir. Atau saudara lagi ngobrol rame-rame, tiba-tiba ada orang datang, mungkin saudara datang, terus teman saudara bilang, untuk dia datang nih, jadi seru nih kalau ada dia. Saya rasa itu untuk ngecek apakah saudara garam dan terang saudara berfungsi atau tidak. Lihat aja waktu kumpul, ada teman-teman kumpul, waktu saudara hadir, ngubah keadaan itu menjadi jauh lebih baik, atau akhirnya yuk kita pulang yuk sama-sama. Itu untuk mengukur apakah kita berfungsi atau tidak gitu saudara. Jadi saya lihat bahwa garam itu dengan asinnya memiliki tujuan, mengubah. Dan ketika garam sudah menjadi tawar, dia telah kehilangan tujuannya, yaitu asinnya. Untuk apa? Mengubah. Karena itu kalau garam udah gak asin, ya perlu dibuang dan diinjak orang. Terang dengan cahayanya juga sama, memiliki tujuan mengubah keadaan menjadi terang. Ketika cahaya dari terang menjadi redup, lalu mati, maka terang itu telah kehilangan tujuannya untuk mengubah keadaan. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Jangan kehilangan tujuan hidup kita. Lalu kalau kehilangan tujuan hidup, game over. Jangan kehilangan tujuan hidup kita. Apa sih tujuan kehidupan kita? Yaitu melakukan perbuatan baik yang memuliakan Bapa di surga, seperti ayat 16 katakan. Artinya saudara gini, melalui perbuatan hidup kita, di mana kita berada, kita itu sedang mempertontonkan, bahasa aslinya sedang mempertontonkan kepada dunia kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa hidup kita adalah surat Kristus yang hidup, yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Jadi perbuatan baik apa yang kita lakukan adalah ketika kita melakukan sesuatu perbuatan baik, ingat tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Kalau bahasa lain dibilang bahwa kita itu sedang mempertontonkan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita melalui kesaksian kehidupan kita. Jadi saudara dan saya harus mempertontonkan Tuhan kepada dunia yang ada di sekitar kita.
Sekali lagi, garam dan terang berbicara perbuatan kita yang dilihat oleh orang. Efesus 5 ayat 15, saudara, menasihati kita. Jadi, berhati-hatilah dengan kelakuan saudara. Masa ini adalah masa yang jahat, jangan berlaku bodoh, tetapi jadilah bijaksana. Pakailah setiap kesempatan yang ada untuk melakukan kebajikan. Sekali lagi, garam dan terang berbicara tentang perbuatan kita yang dilihat orang. Dan Efesus menasihati kita, berhati-hatilah dengan kelakuan kita. Orang lain akan menilai kita dari bagaimana kita hidup. Apalagi mereka tahu ya kita orang Kristen, anak Tuhan. Nah, itu jadi tujuan jadi sentral, jadi perhatian mereka. Kehidupan kita itu menjadi perhatian mereka. Jadi sebagai anak Tuhan, pesan firman Tuhan, jaga hidup kita. Perbuatan kita tuh harus memuliakan nama Bapa di surga. Artinya melalui kehidupan kita, kita sedang bersaksi Tuhan yang kita percayai melalui kehidupan kita. Nah, bagaimana kita menjalani kehidupan itu menjadi poin yang sentral, menjadi perhatian orang lain. Jadi hidup saudara ini lagi diperhatiin oleh orang-orang di luar sana, bagaimana saudara hidup. Karena mereka tahu saudara anak Tuhan, jadi diperhatiin. Begitu kita salah sedikit tuh, katanya rajin ke gereja. Tuh, jadi hati-hati kita dalam hidup. Nah, saudara, saya melihat bahwa kesabaran bagian dari kehidupan kita yang menjadi perhatian orang lain juga. Jadi dia akan lihat nih orang gereja ini orangnya sabar apa enggak gitu ya. Jadi kehidupan kesabaran kita itu akan menjadi perhatian orang lain di luar sana juga. Dia memperhatikan apakah kita sebagai orang Kristen sabar atau tidak. Dan kita akan belajar hari ini tentang kesabaran. Bagaimana kita memanifestasikan kesabaran dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi kesabaran kita itu akan menjadi perhatian orang di luar sana. Kita lihat Galatia 5 ayat 22. Karena satu ayat kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, apa? Kesabaran. Amin. Jadi saudara, kesabaran adalah bagian dari buah roh yang termanifestasi keluar dari kehidupan kita. Manifestasi itu apa sih bahasa Inggris? Wujud. Jadi kesabaran adalah wujud yang keluar dari kehidupan kita dari Roh Kudus. Bentuknya apa? Daya tahan, kekuatan untuk kita mengatasi keadaan situasi kehidupan. Jadi kesabaran yang keluar dari kehidupan kita itu adalah hasil dari kerjasama kita dengan Roh Kudus. Karena kata yang dipakai dalam buah roh adalah kata kerja kalau kita mau belajar, yaitu arpos, yang artinya ada kerjasama kita dengan Roh Kudus. Saya mau kasih contoh buat saudara ya. Ketika kita disakiti oleh seseorang berkali-kali dengan orang yang sama, apa yang firman Tuhan katakan? Ini bicara kesabaran. Kita disakiti berkali-kali dengan orang yang sama, apa yang harus kita lakukan? Dan ini berkaitan dengan kesabaran. Di Matius 18 ayat 1-22, alangkah baiknya kita baca bersama-sama karena firman Tuhan itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, saudaraku, jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai Yesus berkata, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan kita harus ngampuni orang yang sama sampai 70 kali, 7 kali. Waduh, nggak sanggup gua. Kita lihat ya saudara, kalau kita tidak mau bekerja sama dengan Roh Kudus berdasarkan firman Tuhan, kalau kita dihadapi oleh situasi seperti ini, orang yang sama menyakiti kita berkali-kali, maka kita akan mulai menghitung. Kita akan mulai menghitung. Kali ini gua sabar terhadap, tapi lihat, kali lagi lu yang awas. Udah gak tahan dia malu deh. Gak usah lihat kiri kanannya. Itu lagi bicara tentang lu. Ya sudah, benar gak? Kalau kita enggak berdasarkan firman Tuhan, kesabaran kita akan mulai menghitung.
Kita akan mulai begitu. Kali ini gue sabar terhadap lu, tapi sekali lagi lu awas ya. Udah gak tahan sama lu, udah diampuni begitu lagi kepada senyum. Ya saudara, tapi kalau kita berdasarkan firman Tuhan, maka buah kesabaran itu tidak ada batasnya. Kita akan memiliki daya tahan atau kekuatan untuk mengampuni, memaafkan, agar hati kita bersih. Jadi kalau kesabaran kita berdasarkan firman Tuhan, maka nggak ada batas ya. Kita akan mengampuni lagi. Tapi kalau tidak berdasarkan firman Tuhan, kita akan mulai begitu. Sekali lagi awas dulu. Kita itu mengampuni, memaafkan itu untuk kebaikan diri kita sendiri sebetulnya, supaya hati kita ini nggak terluka. Kalau hati kita nggak terluka, kita bisa tidur nyenyak. Ada tambahannya, lu bisa ngorok. Kalau hati kita nggak terluka, kan biasanya kalau hati ini nggak beres, hati kita lagi terluka sama seseorang, kita itu bisa jadi nggak bisa tidur, jadi susah tidur, mikirin, kok dia begitu ya sama gua, jangan-jangan ada yang cepuin tentang gua nih sama dia, ya jangan-jangan ada yang cepuin nih tentang gua sama dia, makanya dia bersikap berubah. Kita mikirin kira-kira siapa nih yang jadi cepunya nih. Terus kita mulai apa? Merancangkan kejahatan-kejahatan untuk membalas. Kalau ketemu sama orangnya yang sedang kalau kita ketemu sama orang yang sedang tidak kita sukai, wajah kita tuh nggak ada bagus-bagusnya, cembetut aja, manyun. Dari wajah kita itu kelihatan sekali aura tidak suka yang dialirkan oleh hati yang mendidih. Mantap. Yo. Pipi kiri, pipi kanan melembung. Coba tanya sebelah, lu kayak gitu enggak? Ya, lu. Enggak ngaku. Kan kita gitu saudara. Nggak seneng sama tuh orang, kita jadi susah tidur, mikirin kenapa dia sikapnya berubah, jangan-jangan begini, begitu ketemu orangnya kita jadi cembetut aja gitu. Kok Pak Pendeta tahu? Tahu lah, gue juga sama kayak gitu. Kalau lagi kesel, kalau lagi benci, kalau lagi nggak suka sama orang, sama lah, cembetut juga lah. Itu juga manusia sama. Jadi saya omongin ini ya, saya juga ngalami ya. Terkadang nih ya saudara ya, kita udah maafin nih orang, udah selesai masalahnya, hubungan kita udah baik, udah normal, nggak tahu ada angin apa, tiba-tiba kita bisa ingat lagi tuh kesalahan orang itu. Saudara ngalamin nggak? Jangan berani-berani nggak tahu lu. Lu ngalamin. Udah baik, udah normal, pokoknya baik, udah normal, nggak ada masalah apa, tiba-tiba nggak tahu dari angin dari mana. Gue bisa ingat lagi tuh kesalahan orang itu. Kurang ngajar orang. Kita bisa ingat kembali. Jadi ketika hati kita nih masih berasa seret gitu ya di hati nih, waktu ketemu orang itu menandai kita belum sembuh hati kita masih terluka atas perbuatan orang itu. Tapi kalau hati kita udah nggak berasa seret, soalnya ngerti ya seret, bahasanya susah pokoknya, begitulah di hati, ngerti lah itu, berarti kita udah sembuh. Kita mengasihi dengan mengampuni orang tersebut. Ketika kita dilukai orang yang sama, kita mengasihi dengan memberikan pengampunan. Tapi ingat, bukan berarti kita mengampuni persoalannya kita abaikan, nggak bisa gitu. Iya, kita mengampuni supaya hati kita bersih, tapi persoalannya harus tetap kita selesaikan. Itu yang namanya keseimbangan. Jadi hati kita bersih dengan mengampuni, masalahnya harus diselesaikan. Karena saya tahu bahwa orang yang di luar sana pun yang nggak percaya sama Tuhan Yesus memiliki kesabaran. Betul nggak? Orang yang nggak percaya Yesus punya kesabaran nggak? Bahkan terkadang mereka lebih sabar daripada kita. Tapi yang jadi masalah adalah dasar yang membuat mereka sabar itu apa? Kalau kita ingin berdasarkan
firman Tuhan. Ketika kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus berdasarkan firman Tuhan, kita akan memiliki kekuatan, respon untuk menghadapi situasi dengan baik. Jadi saya mau ngasih saudara 2 poin. Setidaknya ada 2 hal yang harus kita miliki dalam kesabaran. Minta izin minum dulu lengket biar Bang Yos bisa kita tolong. Sorry. Nanti saudara gila. Mari kita lihat ada 2 hal yang harus kita miliki kesabaran. Yang pertama, kita harus sabar terhadap keadaan yang sedang kita alami. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sabar sekali lagi artinya kamu memiliki daya tahan atau kekuatan untuk menghadapi situasi. Jadi yang pertama saudara, kita harus sabar terhadap keadaan yang sedang kita alami. Saya punya teman, dia seorang pendeta, dia punya penyakit saudara. Penyakitnya namanya bagus sih, cuma kita jangan mau penyakit ini. Myelodysplastic syndrome atau kelainan sumsum, di mana nih sumsum tulang ini udah tidak bisa lagi berfungsi dengan baik. Jadi kalau bahasa sehari-harinya saya terjemahkan artinya tempat produksi darahnya itu bocor. Jadi kalau tempat produksi darahnya bocor, kita udah bayangin kayak apa sakit. Dan ini dia udah mengalami penyakit ini selama 7 tahun. 7 tahun. Jadi produksi darahnya itu bocor, udah 7 tahun. Setiap sebulan sekali, 1 minggu dia harus masuk rumah sakit. Itu udah nggak boleh, udah wajib hukumnya masuk rumah sakit. Sebulan sekali, seminggu di rumah sakit, 3 minggu di rumah. Itu udah wajib selama 7 tahun. Terus saya tanya, obatnya apa Pak? Waktu tahun-tahun pertama, dia bilang, Pak Herin, obatnya mudah sebetulnya, cuman harganya mahal. Obatnya ini segini ya, ya, dikasih dia 40 juta. Tahu apa isinya? Maaf ya, air kencing. Sudah, ini air kencing segini 40 juta. Jadi saudara nanti kencing tolong ya. Saya bilang nggak salah nih. Enggak, tapi ini bukan air kencing sembarangan. Air kencing dari ibu, air pipis dari seorang ibu yang baru pertama kali hamil ya. Wah, saya bilang nanti ibu yang baru pertama hamil tolong. Tapi mungkin sudah diperbaiki. Jadi iya, aku ini pendeta, untuk beli ini aja uangnya dari mana? Tapi kemurahan Tuhan, ada ibu-ibu yang berkati dia, jadi dia bisa minum obat ini. Tapi udah 7 tahun. Lalu dia undang saya melayani. Saya bilang, acara apa Pak? Acara ucapan syukur. Ucapan syukur apa? 7 tahun saya mengalami penyakit ini. Dia mengulang tahun ini penyakitnya loh. Ada di sini yang mau, gua aja nggak tanya. Hah? Saya bilang, ulang tahun? Iya, penyakit saya 7 tahun. Dia bilang, ini karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya. Waktu dia bilang ini karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya di situ menangkap. Inilah orang yang mendasarkan kesabarannya atas dasar firman Tuhan, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. 7 tahun. Jadi waktu saya datang khotbah, Bapak Ibu kita khotbah apa juga saya bingung. Ucap syukur 7 tahun untuk kesakitannya gitu ya. Wah, saya bilang luar biasa. Tapi sekali lagi saya lihat bahwa Bapak ini bisa sabar, punya kekuatan, punya daya tahan yang kuat, karena dia berdasarkan kesabaran itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak berdasarkan firman Tuhan,
capek kalau sakit, capek lah dia bilang. Tapi dia sabar. Jadi saya nggak tahu ya, apa yang sedang saudara alami saat ini. Mungkin masalah keluarga, keuangan, pekerjaan, kesehatan, apapun namanya. Saya mau beritahu saudara, kita harus memiliki kesabaran, yaitu kekuatan untuk menghadapi keadaan yang sedang kita alami. Oleh sebab itu, manifestasi kesabaran yang keluar dari kehidupan kita itu harus berdasarkan firman Tuhan. Karena kalau tidak berdasarkan firman Tuhan, kita akan menjadi lemah. Ayat Alkitab bilang sekali lagi, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan pada kita. Kita harus sabar menghadapi keadaan yang sedang kita alami. Ketika kita berserah, memiliki ketaatan penuh pada firman-Nya, maka Tuhan akan memberikan kepada kita daya tahan atau kekuatan untuk menghadapi keadaan yang sedang kita alami sampai selesai. Jadi kita harus sabar dengan keadaan yang sedang kita alami. Tuhan itu tidak menghilangkan masalah. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi masalah tersebut. Jadi jangan bilang, Tuhan angkat masalah kita. No, Tuhan gak akan angkat masalah kita. Yang Tuhan lakukan adalah Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa menghadapi masalah tersebut. Amin. Jadi kita harus sabar dengan keadaan yang sedang kita alami. Bapak-bapak, sabarlah terhadap istrimu. Istri-istri, sabarlah terhadap suamimu. Anak-anak, sabar terhadap orang tuamu. Dan kita juga perlu sabar dengan menantu dan mertua kita. Amin. Nggak bisa belajar ngomong banyak saya tentang mertua dan mertua saya nanti. Masalahnya bisa berbeda ini. Pulangkan anak buah, repot. Nah saudara, yang pertama mari kita sabar terhadap keadaan yang sedang kita alami. Saya sekali lagi nggak tahu apa keadaan yang sedang saudara alami. Tapi kalau saudara berdasarkan firman Tuhan, saudara bisa sabar terhadap masalah saudara alami sampai selesai. Yang kedua saudara, kita itu mesti sabar terhadap sesama. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Bukan berarti kita harus punya musuh ya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau kita baca saudara, dalam terjemahan lain itu dijelaskan begini saudara. Kita itu tidak dapat menghindari beda pendapat. Kita nggak bisa menghindari beda pendapat. Dan kita pun tidak bisa mengharapkan orang itu berkata-kata yang baik dan bersikap yang manis seperti yang kita inginkan agar hati kita nggak terluka. Kita tuh nggak bisa ngarepin orang itu kalau ngomong sama gue yang baik-baik aja ya. Pokoknya sikap lu yang manis ya supaya hati gue nggak terluka, nggak bisa. Kita nggak bisa menghindari perbedaan pendapat. Hal ini pasti terjadi. John Wesley mengatakan, bukan Pak Wesley namanya. John Wesley mengatakan, kita tidak bisa melarang burung-burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa memastikan mereka tidak akan membuat sarang di atas kepala kita. Bagus kata-kata. Saya mau bilang sama saudara sekali lagi, kita tidak bisa menghindari, pasti bisa terjadi sekali lagi perbedaan pendapat. Kita nggak bisa nuntut orang untuk berkata-kata dan bersikap manis agar hati kita nggak terluka. Saya belajar di sini masalahnya bukan beda pemikiran, beda pendapat atau perkataan atau sikap seseorang. Tapi masalahnya di sini adalah lu punya hati sendiri. Masalahnya di sini adalah bagaimana respon kita ketika kita diperhadapkan oleh beda pemikiran, perkataan dan sikap orang. Amsal 4 ayat 23 berkata apa? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jagalah. Ya. Jadi saudara, bagaimana respon kita terhadap hal-hal yang terjadi itu? Gini saudara, apapun yang terjadi, selama itu semua nggak dimasukin ke hati kita, kita baik-baik aja. Tapi hal-hal yang biasa, saudara ya, itu bisa jadi masalah kalau lu masukin ke dalam hati. Terus dipikirin terus-menerus, bisa luka. Suatu kali ada 2 orang ibu belanja jeruk
yang jadi masalah adalah pedagang jeruknya ini jutek. Ditanya sama ibu-ibu, Bang, sekilo berapa? 25.000. Manis gak bang jeruknya? Coba aja lu sendiri. Pokoknya jawaban si abang ini nadanya gak enakin gitu. Gitu jutek lah. Tapi saudara, ibu yang satu ini bilang, Bang, saya beli 2 kilo jeruk ya. Dilayani. Lalu teman yang satu ini bilang gini, lu kenapa beli jeruk sama bang itu? Gua tadinya mau beli jeruk sama bang itu, tapi lihat perkataannya, lihat sikapnya, gue jadi kagak beli sama abang itu jeruk itu. Tapi kenapa lu beli? Ibu ini bilang gini, saya itu tidak membiarkan perkataan dan sikap abang itu masuk ke dalam dan menguasai hati saya. Karena itu saya beli jeruk. So bisa ngerti? Selama kita nggak masukin ke hati, lu mau ngomong apa gue berdoa amat. Tapi kalau lu masukin ke hati, itu jadi masalah. Jadi relax, enjoy aja. Nanti pulang dari sini saudara coba berdua jajal beli jeruk. Sikap abangnya kayak apa? Jujur saudara ya, saya pun terkadang gagal juga dalam hal ini, bisa terpancing emosi karena sikap atau perkataan seseorang. Sama, saya juga seringkali gagal. Tapi Amsal 14 ini ayat terakhir saudara ya. Ayat Amsal 14 ayat 29 bilang gini, menasihati saya waktu itu. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan. Jadi orang yang bodoh itu saudara, gede ambeknya. Saudara tahu ambek ya? Apa sih ambek itu? Apa ya ambek? Pokoknya saudara ngerti lah ya. Nggak tahu lah itu bahasa mana. Pokoknya ini kalau orang bodoh tuh gede ambek ya. Baperan. Ada ibu-ibu lagi dua. Ada yang sering ngobrol ibu-ibu bapak-bapak sih enggak. Nanti ada waktunya. Jadi ibu-ibu dua. Dia bilang, gua mau males bergaul sama lu. Dikit-dikit tersinggung. Kalau udah ngambek diemin gua. Udah ngambek yang lain diajak main, gua mah enggak. Males. Sama lu gua mau bergaul. Di lu. Ibu-ibu orang Tangerang. Kalau di sini kan ibu ngomong. Emang kenapa gua? Aduh. Habis gua malas main sama lu. Dikit-dikit tersinggung. Kalau ngambek diamin gua. Kalau main enggak ngajak gua, malas gua. Gua bilangin bapak gua. Bahasa suruh. Saya mau beritahu saudara, kalau orang bodoh itu gede ambek ya, baper kan. Kita kadang-kadang malas juga bergaul sama orang yang gini ya, dikit-dikit tersinggung gitu. Saya mau beritahu saudara bahwa kesabaran kita itu memberi kesempatan untuk orang lain mengalami perubahan. Ini mesti differ, lu mesti punya kedalaman pemikiran, kedalaman cinta sama Tuhan. Kita baru bisa membuka hati untuk kesabaran kita memberikan kesempatan untuk orang lain mengalami perubahan. Di gereja, di kantor, tetangga, di keluarga, bahkan di konsel, ada orang-orang yang bikin hati kita nih gitu. Soalnya ngerti ya? Tapi kita harus bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan pakai orang tersebut untuk membentuk hati kita, untuk kita mengasihi orang tersebut. Ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang tersebut, sebetulnya itu berkat Tuhan buat kita, untuk kita belajar mengasihi. Ketika kita mengasihi, maka buah dari Roh Kudus yaitu kesabaran akan muncul dalam kehidupan kita. Saudara bisa mengerti ya. Dan saudara juga mesti belajar bahwa ketika ada teman-teman kita menjauhi kita, tidak mau main lagi sama kita, lu juga jangan kegeeran. Mereka mau sirik sama gua, mereka ini belum tentu. Kadang-kadang sikap kita
yang membuat orang tidak mau bermain sama kita. Jadi mesti seimbang juga. Jadi belum tentu karena mereka melakukan hal itu karena sirik sama kita atau iri sama kita. Terkadang itu karena sikap kita sendiri membuat orang menjauh dari kita. Jadi ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan menerima saudara kita apa adanya. Benar gak saudara? Memang agak sulit, tapi sekali lagi mesti punya kedalaman sehingga kita bisa menerima saudara kita apa adanya. Ini sangat sulit. Jadi firman Tuhan mengajak kita semua pada hari ini, jika kita berserah kepada Roh Kudus, memiliki ketaatan pada firman-Nya, maka manifestasi yang keluar dari kehidupan kita adalah buah dari firman yang kita lakukan. Dalam hal ini kesabaran. Garam tidak perlu marah ketika ada penyedap rasa yang lain itu meniru rasa asinnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika mereka melihat bagaimana kita hidup yang didasarkan oleh firman Tuhan, dalam hal ini kesabaran, mereka terinspirasi dari kehidupan kita, bahwa mereka juga ingin memiliki kesabaran seperti yang kita miliki. Jadi jangan marah kalau ada orang terinspirasi dengan kehidupan kita. Saya mau ingatkan saudara bahwa Tuhan tidak menghilangkan masalah, tapi Tuhan beri kekuatan untuk kita menghadapi masalah yang sedang kita alami. Kalau kita berserah sama Tuhan, kita akan memiliki daya tahan atau kekuatan, kesabaran untuk kita menyelesaikan pergumulan persoalan yang sedang kita alami. Jadi saudara mesti sabar terhadap keadaan yang sedang saudara alami hari ini. Dan masalahnya bukan pada perbedaan pendapat atau perkataan seseorang atau sikap seseorang. Ini masalahnya dari respon kita sendiri. Bagaimana kita meresponi orang lain. Jaga hati kita dengan firman-Nya sehingga manifestasi sekali Roh Kudus, yaitu kesabaran, bisa keluar dari dalam kehidupan kita. Dan pesan terakhir saya mau bilang sama saudara, selama kita hidup, proses kesabaran itu melalui keadaan yang kita alami maupun melalui orang-orang sekitar itu akan tetap ada. Jadi selama kita hidup, ya kita akan mengalami proses kehidupan. Jadi sampai kita meninggal nanti. Pesan firman Tuhan pagi hari ini buat kita semua, perbuatan kita itu berdampak sekali lagi, menginspirasi orang lain untuk mengalami perubahan dalam hal tentang kesabaran. Kita adalah garam dan terang dunia. Saya pernah nulis bilang gini, bahwa kita tidak bisa mengubah seseorang, tapi kita bisa mempengaruhi seorang lain. Itu adalah perkataan dari seorang caleg. Ya, kita tidak bisa mengubah orang, tapi kita bisa mempengaruhi seseorang. Untuk mengakhiri khotbah saya pagi hari ini, saya minta tolong sama saudara. Bisakah saudara taruh tangan saudara di dada? Minta tolong. Udah? Bilang sabar. Jangan ngurus dada orang, sabar. Amin. Jadi kesabaran kita akan dilihat oleh orang sekitar kita. Karena garam dan terang berbicara tentang perbuatan kita. Jadi ketika mereka lihat perbuatan kita, orang yang sabar dalam menghadapi situasi yang sedang kita alami, kita bisa sabar terhadap sesama kita walaupun tingkah lakunya, sikapnya bikin kesel, kita sabar. Itu kita sedang memberikan kesempatan untuk orang lain itu berubah. Dulu jaga hati, tetap bersih dengan mengampuni, dengan bersikap yang baik. Mari kita tutup kepala. Oh jangan, kita nyanyi dulu lagu Tangan Tuhan Sedang Merendah, suatu karya yang